Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif Al-Imam Al-Hafiz Al-Faqih Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrarihi salihin fi darin amin wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Masih membahas tentang ayat-ayat yang berkenaan dengan bab berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung silaturahmi, hubungan kekerabatan. Wa qala ta'ala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waghfir lahumā janāha adh-dhulli min ar-rahmati wa qul rabbi irhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Wa qadha rabbuka, dan memerintahkan siapa Tuhanmu. Wa qadha rabbuka, dan memerintahkan siapa Tuhanmu, alla ta'budu illa iyyahu, agar kamu jangan menyembah illa iyyahu, selain Dia. Allah memerintahkan bahwa jangan kalian menyembah kecuali hanya menyembah Allah. Jangan kalian menyembah kecuali menyembah kepada Dia, yaitu Allah. Ada yang memaknai wa qadha rabbuka itu maknanya aujab, mewajibkan, atau dengan bahasa memerintahkan, artinya memerintahkan. Perintah itu bermakna wajib. Perintahnya apa? Perintahnya jangan menyembah selain Allah. Wa bil walidayni ihsana. Wa bil walidayni ihsana, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu dan bapak. Berbuat baik. Perintah ini bukan anjuran. Perintah ini satu kewajiban. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan hambanya janganlah menyembah kecuali
yang berhak disembah adalah Allah. Kemudian diikuti dengan ayat berikutnya, wa bil walidaini ihsan. Artinya orang tua itu adalah kewajiban kedua menurut ayat ini setelah kita menyembah hanya kepada Allah. Tidak ada amalan ya, setelah wajibnya kita menyembah kepada Allah yang lebih berarti kecuali berbuat baik kepada kedua orang. Menyembah kepada Allah itu berarti kita membuat Allah redha. Berbuat baik kepada kedua orang tua pun juga membuat Allah redha. Karena kita berarti mentaati perintah Allah. Karena berbuat baik, menghormat, berbuat baik itu bukan hanya memberikan sesuatu, tapi jauh lebih dari itu. Memberikan penghormatan, memberikan kedudukan yang mulia terhadap orang tua. Makanya gak gampang sebenarnya ujian anak itu orang tua. Ketika ya kita harus mentaati perintah Allah, bil walidaini ihsan. Bahkan ada salah seorang sahabat yang ibunya nggak mau makan beberapa hari karena anaknya masuk Islam. Diperintahkan oleh anaknya, kamu kembali ke agamamu, jangan kamu masuk Islam. Kalau urusan yang begitu, iya, gak apa-apa. Anak itu sudah dikata durhaka ketika ajakan orang tua itu justru maksiat kepada Allah. La ta'ata li maksiatil khaliq. Enggak ada bentuk ketaatan apapun dari siapapun kalau itu bermaksiat kepada Allah. Gak ada ketaatan apapun. Itu ibu, seorang ibu ya, sampai bersumpah, saya bersumpah tidak akan makan kalau kamu belum ya, melepas agama barumu, yaitu Islam. Apa kata anak tersebut menyikapi persoalan yang dihadapi oleh dirinya ketika ibunya mengucapkan seperti itu? Kalau kata anaknya, jangankan nyawa satu, nyawa 1000 yang dimiliki oleh ibu ya, mati. Ini lagi ngajak lagi mati, saya tidak akan kembali kepada agama sebelum. Tapi tetap diurusin banyak
Iya, bukan ditinggal, diurusin. Ayo udah makan. Iya, percuma ibu bahasanya. Percuma ibu punya nyawa 100 bahkan 1000. Saya gak bakal balik lagi ke agama sebelumnya, gak bakal. Udah itu makan aja, makan itu udah. Diurusin tetap. Artinya apa? Tetap kita dituntut untuk berbuat baik. Jadi persoalan ketaatan ya terhadap hal-hal yang durhaka kepada Allah ya, itu ada batasannya, ada batasan. Hormat. Saya punya teman orang Papua, Ustaz Saiful Islam, sekarang udah mulai pesantren. Bahkan dia diangkat ketua Majelis Ulama Indonesia di Papua. Itu ibu sama bapaknya masih Kristen, nggak kan? Pendeta. Tapi tetap perlakuannya sebagai anak dengan orang tua baik. Dulu ceritanya lama nggak pulang, ya. Lama nggak pulang beberapa tahun karena memang dari Papua itu dia kabur, nggak ngomong lagi sama orang tuanya, kabur ke sekolah karena nggak diizinin, dia kabur, lari ke pondok pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo. Waktu itu sudah zamannya almarhum Al-Maghfurlah Kiai Raden Muhammad Hasan Samsudin. Kemudian diislamkan di sana dan jadi anak-anak. Lama nggak pulang. Suatu ketika ada kontes dai awal-awal, ya, dai drama. Menang akhirnya, ramai kan? Ya. Akhirnya diundang sama orang-orang Islam yang ada di Papua. Itu baru kali pulang, baru pertama kali pulang. Takut dia benar. Kita dorongan dan doa kiai, pulang. Iya. Itu di sono ternyata orang-orang pada pakai bawa ini semua, terutama orang saudara-saudaranya, ya kan? Dia orang kampung sono yang masih Kristen itu, karena pengaruhnya besar nih kan. Iya. Putra daerah. Ya, udah masuk Islam dan dikenal di sono, ya, dia udah punya nama lah, katakan terkenal di mana-mana, ceramah. Waktu itu kan 5 tahun masih kontrak, ceramah di mana-mana. Itu di sono, ya kan, begitu dia turun itu udah parah apa semuanya banyak. Ternyata di sono bukan artinya untuk perlawanan, malah disambut oleh orang tuanya. Dan orang tuanya mengerti memang udah bagiannya dia masuk Yesus. Kalau dia sebenarnya takut diomelin dan sebagainya karena lama bertahun-tahun ya nggak pernah Sekarang alhamdulillah itu dari nol, ya, beliau itu belajar dari nggak kenal huruf sampai kenal karena sungguh-sungguh belajar cepat. Kita yang agak sungguh-sungguh belajar lama, belajar. Kalau tiap hari baca, insya Allah nanti Al-Quran. Jadi wabil walidaini ihsanan, ya, berat memang. Karena apa? Karena ini perintah dari Allah. Nggak ada perintah Allah itu yang ringan. Perintah Allah itu nggak ada yang ringan. Cuman memang kadang-kadang ada cara pelaksanaan yang memang ringan.
Tapi pada dasarnya perintah Allah itu berat-berat semua. Karena apa? Karena janji Allah itu yang luar biasa nantinya bagi orang-orang yang betul-betul taat kepada Allah. Bukan hanya kenikmatan di dunia, akan tetapi kenikmatan di akhirat itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang mesti kita renungkan, kita pelajari dari sekarang, terus kita pelajari menikmati hal-hal yang nanti di akhirat bakal kita nikmati. Gambarannya begini, kita sering membayangkan hal-hal yang mungkin di luar nalar kita, tapi itu membuat kita nikmat. Kenapa kayaknya kalau begini. Itu kita bayangkan kalau itu kita peroleh nanti di akhirat adalah kenikmatan surga yang Allah limpahkan kepada kita. Sehingga kita hidup di dunia itu enggak terlalu ini gitu. Relax aja. Jadi mau tawa itu enak. Ini orang-orang itu mau tawa-tawa. Jangan tawa. Iya. Minimalnya itu ketika ada persoalan apapun yang menghadapi senyum, minimal aja senyum. Jadi artinya biar raga ini gampang gitu menyikapi sebuah persoalan. Walaupun namanya manusia ada aja kadang-kadang wayangnya lagi nggak mau diajak ngomong dan sebagainya ada. Itu manusiawi. Manusiawi. Tapi kita jangan sampai larut dalam yang model begitu yang adalah biasa aja. Selagi kita mau berbuat, insya Allah mudah-mudahan apa yang ada menjadi persoalan kita Allah kasih jalan untuk. Ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait bagaimana kita seharusnya menyikapi kedua orang tua kita. Kalau udah meninggal dunia sih bagaimana menyikapi kedua orang tua kita setelah beliau meninggal dunia. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jika salah seorang di antara keduanya sampai berusia lanjut, atau keduanya salah satu di antara mereka ada yang lanjut usia sampai tua lah, sedangkan dia masih hidup bersama kita, atau kita masih ada sementara orang tua kita masih hidup. Beliau adalah orang-orang yang sudah lanjut usia. Fala takul lahuma uffin. Jangan kalian berkata kepada keduanya itu uff. Uff itu kalau sebenarnya itu kan bahasa Arab. Uff itu adalah kalimatun tadujur wa qara'ah. Kalimat itu terlepas ketika hati kita lagi gak enak gitu. Lagi gak enak banyak sebenarnya kayak necek gitu sama. Itu kiasan-kiasan yang lain artinya kalimat-kalimat yang kita rasain, kalimat itu keluar ketika kita ngerasain gak enak, bosan, jemu, udah gak enak dah pokoknya berurusan sama orang tua bahasa gitu. Waduh disuruh-suruh karena kerjaan selama gitu. Iya, nah itu gak boleh sebenarnya. Karena aku gak mau. Apalagi wala tanharhuma, janganlah membentak keduanya. Begitu doang. Iya, ngecek dong.
gitu doang. Ya, ada sikap yang gak baik sehingga keluar ya kalimat atau suara dari mulut kita atau dari sikap kita yang menunjukkan tidak senang. Begitu doang, itu aja nggak boleh, apalagi wala dan janganlah membentak keduanya. Bentak aja nggak boleh. Wa qul lahuma qawlan karima, serta ucapkanlah kepada keduanya qawlan karima, perkataan yang baik, yang lembut. Kita pasti di antara kita ngalamin sikap-sikap yang gak baik orang tua. Masa kecil dulu atau kalimatnya lebih keras, lebih kencang dari orang tua kita. Apalagi kalau udah usia lanjut. Kalau usia lanjut itu udah kehidupan udah dibalik, kehidupan udah dibalik secara status memang orang tua kita udah usia lanjut lemah dan sebagainya, kita yang kuat. Tapi secara kehidupan dibalik, kita sebagai orang tua yang harus menyayangi kepada anaknya. Dalam hal ini orang tua, tapi kita jangan anggap ini anak, bukan. Artinya secara kehidupan, secara pengasuhan, secara kasih sayang ini mesti kebalik. Jangan